Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca sholawat Minil Anwar dan doa awal dirosah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar وسير الأسرار وتلياك الأهيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار والآله الأدهار والأصحابه الأهيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح لنا أبواب بالعلم وجئنا بالأخلاق الحسنة ربي زدني علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Ila hadratil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyatihi wal baiti wal baiti kiram. Khususan pengarang kitab Mambatul Fikih Syekh Umar Abdul Jabbar, khususan Al-Mukarram Ya Murtado Amin, khususan muassis pendiri Nahdlatul Ulama, khususan Nahdlatul Unisma, khususan untuk seluruh keluarga kita, khususan untuk orang tua kita. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan keberkahan, diberikan kesehatan. Dan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, semoga diberikan, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuju jalannya husnul khatimah. Sya'nallahumul Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertemuan hari ini kita membahas bab berikutnya. Yang sebelumnya sudah banyak yang kita bahas bab-bab yang sebelumnya, dan kemarin tugas dari setiap individu untuk mereview atau mengirim pesan suara untuk murojaah. Kita saling bisa tambah lebih paham apa yang kemarin kita sudah pelajari, dan alhamdulillah sudah mengirim dari total keseluruhan satu kelas 40-an, yang ada masih beberapa yang belum mengirim tugasnya, 2 atau 3 orang untuk segera bisa mengirim. Tugasnya setiap individu dari yang belum mengirim untuk segera mengirim tugasnya masing-masing. Tugas apa yang sudah saya sampaikan kemarin, mereview atau menyampaikan ulang dengan bentuk pesan suara apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Bab apa saja ya, dari bab yang sebelumnya itu, yang terakhir kalau tidak salah fardu-fardunya wudu, dan banyak ada istinja, terus
hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Dari bab awal itu untuk mereview pesan suara dan dikirimkan ke saya. Ada beberapa yang masih belum mengirimkan, 3 atau 4 orang. Ada nama-namanya yang belum mengirimkan. Yang lainnya alhamdulillah sudah. Baik, melanjutkan bab berikutnya. Sekarang yang sebelumnya ada bab yang kita pelajari sebelumnya ada istinja pertemuan yang kemarin, dan ada fardu-fardunya wudu. Itu ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu utawi iku bab nerangaken tentang adus. Bahasa Indonesianya mandi. Kalau bahasa Jawa halusnya siram. Kalau bahasa Inggrisnya jebar jebur. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa? Al-ghuslu mandi. Al-ghuslu utawi menerangkan atau menjelaskan tentang mandi. Apa yang dimaksud dengan mandi? Pasti sudah banyak yang tahu mandi itu apa, dan termasuk mandi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau mandi enggak termasuk, bukan kebutuhan kita sehari-hari, ya kalau semisal enggak mandi 1 tahun, nanti saya daftarkan rekor muri Indonesia. Mungkin dapat. Enggak mandi 1 tahun, bolotnya pasti nempel berapa meter itu. Jawab, wal ghuslu jinsi is insani kullihi min a'lal ra'si ilal muntaha qadamihi. Nah, dari penjelasan tadi, soal tadi, apa yang dimaksud dengan mandi? Di sini jelaskan, mandi itu suatu perkara yang membasuhi seluruh badan kita dari ujung kepala sampai tumit. Untuk yang dimaksud dengan apa sih mandi itu? Membasuhi seluruh suatu perkara, membasuhi seluruh badan atau tubuh kita, dari ujung kepala sampai tumit. Selanjutnya soal kam berapa, kam iku piro frudul ghusli, ada berapa fardu-fardunya wudu, fardunya mandi, fardu mandi pun ada fardunya. Apa saja? Jawab, furuduhul salah satu. Fardunya mandi itu ada 3. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa halusnya enten 3. Apa saja? Yang pertama al-awalu, kang yang pertama, kang yang setunggal. Niyatu, pastinya dengan niat. Indah guslil awalil juz'i minal badani, ya. Niat yang pertama dengan membasuh pertama yang kita terkena badan kita. Jadi semisal cipuk pertama itu yang membasuh pertama badan kita kan, itu diniatkan, niat pertama itu dengan niat. Niat nyusun. Niatnya seperti apa nanti akan dibahas bab selanjutnya. Yang kedua, yang pertama fardunya wudu, fardunya mandi ada niat. Yang kedua asani, yang kedua atau yang bahasa Jawa halusnya yang kalih,
Izalatu najasati minal badani, menghilangkan, yang pastinya menghilangkan najis di sekitar badan, atau menghilangkan najis dari badan. Niatnya fardunya mandi yaitu dengan niat yang pertama, yang kedua ya, menghilangkan najis dari badan. Kalau semisal badan kita terlumuri dengan najis, kita diwajibkan untuk mandi. Yang ketiga asani, izalatu najasati minal badani. Yang ketiga asalisu yang ketiga usulul ma'i ilal jami'il basoroti wasya'ari. Yang ketiga ini intinya meratakan. Ketika kita mandi harus rata, nggak cuman mandi biasanya. Sepengalaman saya itu pasti banyak mengalami lah di fase-fase mandi bebek, mandi 2 jari. Itu yang ketiga harus meratakan. Maksudnya meratakan itu yang nggak mandi bebek dan nggak mandi 2 jari, sepengalaman saya dulu. Dan pasti banyak yang mengalami mandi bebek dan mandi 2 jari. Mandi bebek itu seperti apa ya? Pokoknya tiba-tiba jebar-jebur, ternyata kakinya nggak basah. Jebar-jebur, ternyata kupingnya nggak basah. Jebar-jebur, ternyata rambutnya atau pahanya nggak basah. Itu mandi goib atau gimana kalau mandi bebek. Ada lagi mandi 2 jari. Mandi 2 jari ininya yang basah terus ditempelkan ke mata. Ini mandi 2 jari. Itu tidak dianjurkan. Di mandi ini yang ketiga harus mandinya harus merata. Atau lagi kalau kesukaannya nonton drama Korea, biasanya mbak-mbak ini sampai nonton drama Korea berepisode-episode harus kataman, mandi pun sampai lupa. Di episode pertama ada setengah jam drama Korea lah ya, termasuk pengalaman saya lah ya, sambil juga pengalaman ya. Kalau cocok drama Koreanya ya nonton, kalau nggak cocok ya udah. Semisal yang ketiga ini harus merata. Kalau semisal ada ya mbak-mbak yang suka nonton drama Korea, itu episode pertama ada setengah jam kita buat mandi dari kepala dulu. Terus kita setelah lanjut episode yang kedua drama Korea itu setengah jam lagi kita mandi bagian tangan dulu. Terus ada lagi episode yang ke 3, ke 4, ke 5 juga setengah jam kita mandi di kaki, di kepala, di bagian-bagian tubuh kita, tapi nggak langsung mandi, tapi setengah jam kemudian. Nah itu kan nggak merata malah ya. Ini sudah kering, ini basah lagi ya, kayak wudhu itu ya. Wudhu kan harus tertib. Jadi yang ketiga itu harus merata kalau mandi. Kalau nggak merata ya mungkin ya namanya bukan mandi, bisa cuci tangan atau cuci rambut, cuci kaki. Kalau divisi mandi kan membasuh seluruh tubuh dari bagian kepala sampai tumit.
Kalau nggak merata mandinya ya bukan mandi berarti. Selanjutnya soalnya apa? Ma iku apa niatul ghusl. Nah, bagaimana niatnya mandi? Mandi pun pasti banyak yang sudah tahu dan sudah hafal bagaimana niatnya mandi. Apa niatnya, seperti apa? Jawab, iya niatul ghuslu nawai bismillahirrahmanirrahim nawaitul ghusl lirafil hadasil akbari. Nah, itu niatnya nawaitul ghusli lirafil hadasil akbari. Masih sudah banyak yang hafal untuk niatnya wudu. Kalau semisal nggak hafal Arabnya, kita bisa berniat dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa terserah lah. Pokoknya kita niatkan dalam hati, saya berniat mandi lillahi ta'ala. Kalau bahasa usingnya bahasa Banyuwangi, isun niat hing adus lillahi ta'ala. Bahasa apa lagi? Bahasa Madura, derem macung, nggak tahu saya. Pokoknya dalam hati kita niatkan untuk mandi lillahi ta'ala. Kalau semisal nggak hafal Arabnya, itu niatnya itu nawaitul ghusli rafil hadasil akbari. Selanjutnya soal ma iku apa, ma itu apa? Al hadasul akbaru. Nah, yang dimaksud dengan hadas besar itu apa? Hadas besar, apa itu hadas besar? Pokoknya yang ini sudah di umur 18 ke atas ya, insya Allah sampun paham lah. Jawab, wa kullu ma wajabal ghusla. Apa yang dimaksud hadas besar? Hadas besar merupakan suatu perkara yang kita harus mewajibkan mandi. Hadas besar itu apa ya? Nanti di bab selanjutnya akan dijelaskan. Soal ma iku apa allati yujibul ghusla. Apa perkara yang mewajibkan kita mandi? Apa perkara apa yang kita harus mewajibkan mandi? Nah, ini ada beberapa yang banyak sudah mengalami dan pasti banyak yang sudah menjalankannya atau sudah kebiasaan rutinitas, terutama untuk yang cewek maupun kita lah. Yang pertama jawab, al-janabatu wal hayadu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Nah, yang pertama ini yang harus kita mewajibkan untuk mandi yaitu jinabat. Nah, jinabat itu apa? Yang intinya yang sudah berkeluarga atau yang bisa mengeluarkan suatu perkara yang kita harus mandi. Nah, nanti bab selanjutnya menerangkan tentang jinabat itu apa. Yang kedua ada wal haidu. Nah, itu yang haid, yang perempuan itu suatu perkara yang harus wajib mandi. Ada nifas. Nifas itu apa? Nanti selanjutnya akan dijelaskan bab setelah ini. Dan melahirkan anak pun diwajibkan untuk mandi.
apakah hewan? Nah, beda lagi kalau hewan ya. Dan selanjutnya, dan yang terakhir itu wal wiladatu wal mautu. Nah, yang terakhir itu orang yang meninggal dunia. Nah, yang meninggal dunia itu juga diwajibkan untuk dimandikan. Selanjutnya soal maiku apa ajana batu. Dari soal menjawab soal yang perkara apa yang mewajibkan kita mandi. Yang pertama tadi ada jenabat. Dijawab dari soal ini, maiku apa ajana batu. Apa yang dimaksud dengan jenabat? Jenabat. Jawab hiya jimaul nudulul mani. Yaitu suatu perkara yang mengeluarkan air mani atau yang kedua orang tua kita ya, masuk dua orang tua kita, atau bisa diibaratkan seorang yang sudah berkeluarga atau menjalin hubungan atau bersetubuh. Di situ mengeluarkan mani, hukumnya harus mandi. Setelah itu harus mandi. Apakah mani itu najis? Mani itu tidak najis. Tapi kalau kita mengeluarkan mani ya harus mandi. Kalau mandi itu tidak najis. Kalau mandi apakah kita harus mandi macam gitu? Enggak, kalau mandi enggak harus mandi. Kalau ketika kita mengeluarkan mani, kita harus mandi. Apakah mani najis? Enggak. Lanjut, maiku apa? Al-haidu. Dari yang pertama tadi jenabat, yang dua ini haid. Dari soal ini, apa yang dimaksud dengan haid? Pasti mbak-mbak sudah paham dan sudah termasuk rutinitas atau sudah kebiasaan setiap bulannya atau datang bulannya. Jawab, wadamu khariju minal mar'ati ba'da tis'i sinina alal sabilil sikhati wal adati. Haid itu apa? Pasti sudah banyak yang tahu. Haid adalah suatu perkara atau darah yang keluar dari wanita sekitaran setelah umur 9 tahun dalam keadaan sehat dan menurut kebiasaannya sudah termasuk datang bulan. Setiap bulan mengeluarkan darah. Itu setelah sudah selesai, itu hukumnya untuk melaksanakan sholat atau menjalankan rutinitas kewajiban kita sehari-hari untuk bersolat atau membaca Al-Quran. Hukumnya untuk bisa mandi terlebih dahulu. Apakah haid, ketika haid terus kita nggak mandi sampai haidnya harus, maksudnya haidnya terus selesai sampai berapa, jangkauannya berapa minggu. Kalau haidnya sampai sudah mampet, bahasa Indonesianya biasanya kalau udah mampet terus kita mandi, sampai nunggu mampet terus nggak mampet kita, atau nggak mampet terus nggak mandi ya nggak apa-apa, tapi ya kasihan orang di sekitar kita dan kasihan tubuh yang nggak dimandiin.
Ya kalau haidnya sudah selesai ya hukumnya mandi. Selanjutnya soal maiku apa anifasu. Yang ketiga tadi, yang pertama tadi ada jinabat, yang kedua ada haid, yang ketiga ada nifas. Apa yang dimaksud dengan nifas? Jawab, wadamu khariju minal mar'ati akiba wiladati. Apa yang dimaksud dengan nifas? Nifas merupakan suatu perkara atau darah yang keluar dari wanita setelah melahirkan. Melahirkan ya pasti besok mbak-mbak atau sudah sebagian di sini sudah mengalami nifas atau melahirkan semua. Masih belum ya? Ya ketika perempuan kalau sudah melahirkan pasti mengeluarkan darah, itu diwajibkan untuk mandi. Baik, soal selanjutnya, maiku apa dakhiru ma'adal junubi. Jadi suatu perkara apa bagi manusia yang diharamkan melakukannya. Jadi suatu perkara manusia yang ketika melakukan junub haram melakukannya, itu apa saja kalau sebelum mandi? Jawab, yahrumu alaihi, haram yang dilakukannya bagi orang yang melakukan junub sebelum mandi. Itu apa saja? Yang pertama, al-awalu, yaitu sholat. Pasti ketika junub belum mandi dilarang melakukan sholat. Yang kedua, tawafu, ketika kita di Mekah, kita dalam keadaan junub belum mandi, dilarang untuk melakukan tawaf, haram melakukannya. Haram berarti ya kalau kita melakukan mendapatkan dosa, kalau kita meninggalkan mendapatkan pahala. Jadi ya kesimpulannya setelah junub ya harus mandi terlebih dahulu. Dilarang kalau junub kita belum mandi terus tawaf, malah mendapatkan dosa. Yang ketiga ada wamasu muthafi wa hamluhu. Yang ketiga ada menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran, atau menyentuh dan membaca Al-Quran, kita itu diharamkan. Lainnya yang keempat, Wakiro'atu Quran, membaca Al-Quran. Yang kelima, wal uqsufil sajidi. Yang kelima yaitu berdiri di dalam masjid, berdiri atau kita ngobrol maupun itikaf, apalagi itikaf di masjid di dalamnya aja nggak boleh. Jadi haram melakukannya atau ketika junub belum mandi itu apa saja yang diharamkannya belum mandi. Yang pertama pastinya sholat, yang kedua ada tawaf, diharamkan. Yang ketiga menyentuh atau membawa Al-Quran, yang keempat membaca Al-Quran, dan yang kelima berdiri di dalam masjid. Selanjutnya soal maiku apa yahrumu alal haiti wa nufasai. Jadi apa yang haram dilakukan atas wanita yang haid dan nifas. Berarti
berarti wanita yang diharamkan ketika dengan keadaan haid dan nifas. Apa saja yang diharamkannya ketika belum selesai haidnya dan belum mandi, apa saja yang diharamkan? Yaitu jawab as-sholatu wasaumu wa ma yahrumu alal junubi. Ya, as-sholatu pasti diharamkan untuk sholat. Yang pertama ya, yang pastinya juga diharamkan untuk puasa. Sebenarnya wa khairamu adalah junubi, ya. Yang intinya bagi kaum atau mbak-mbak yang haid dan nifas pasti sudah banyak yang tahu ketika belum mandi itu diharamkan, ya kayak tadi diharamkan sebelum mandi ya sholat, tawaf atau membaca Al-Quran, menyentuh maupun itikaf atau di dalam masjid itu diharamkan. Dan itu juga termasuk sudah banyak yang tahu dan sudah dialami sejak umur 9 tahun sampai sekarang, sudah termasuk rutinitas tiap bulan, bonus. Baik, untuk pertemuan hari ini itu saja, kita membahas tentang bab mandi. Mohon maaf harus video, enggak biasanya kita melalui Google Meet atau Zoom. Yang biasanya kita Google Meet harus saya video seperti ini, soalnya ada udur yang harus saya nggak bisa saya tinggalkan, dan akhirnya saya harus membuat video ini. Tetap niatkan atau niat kita untuk ngaji, semoga apa yang kita niatkan semoga diberikan keberkahan, dan apa yang kita mendapatkan sesuai apa yang kita harapkan dan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang apa kita pelajari bisa mendapat keberkahan dan bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita untuk kedepannya. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang itu dari kesalahan saya sendiri. Sebelum kita akhiri dirosah pada malam hari ini, kita akhiri dengan doa akhir dirosah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana fa'na bima lam tana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fitina rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna halalan thayyiban وافتح لنا فتوح حكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كلنا أهلنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم اللهم وفقنا للطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.